Di balik pertemuan Dasko dan Gibran yang mengundang spekulasi banyak kalangan, terungkap isu dari bahwa pemakzulan sudah banyak disetujui di DPR, tetapi mereka belum sepakat siapa pengganti Gibran, dan yang paling penting mengejutkan, Dasko masuk dalam calon kuat kuda hitam. Benarkah demikian? Kita simak video berikut ini. Kalau sekarang ini kemudian Gibran dimakzulkan, maka yang punya peluang itu ya para politisi, karena yang menentukan adalah MPR, dan kita tahu MPR ini adalah representasi dari DPR dan DPD. Di luar nama-nama itu justru yang sangat menarik ini, saya juga mendengar dari teman-teman di DPR, ada kuda hitam sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran itu. Ini justru nama Dasko juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidatnya. Karena sekarang ini Dasko itu memang pengaruhnya luar biasa di DPR maupun di DPD. Dia kabarnya ini karena lebih luas gitu, dan dia bisa diterima oleh semua kalangan. Hanya persoalannya kan, masa iya kemudian Pak Prabowo mengajukan juga calon dari internal Gerindra sendiri. Walaupun sudah ada presidennya ya, tapi itu waktu Pilpres kemarin kan Pak Prabowo juga berpasangan sesama Gerindra Pak, ya, ketika dia berpasangan dengan Sandiaga Uno. Tapi yang jelas sampai sekarang ini masih cair ya, belum sampai pada satu kesepakatan siapa gitu. Pemakzulan itu kelihatannya sudah yes, tapi siapa yang akan menjadi pengganti Gibran itu yang sampai sekarang belum ada kesepakatan. Dasko yang harus menendang itu, kata Koni. Apalagi menurutnya Dasko memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menurutnya bisa tergambar dari beberapa momen antara Prabowo dan Dasko. Misalnya saat Presiden akan melakukan kunjungan, Presiden katanya lebih banyak berbincang dengan Dasko dibanding... Kalau kita memahami secara politis bahwa bagaimana dalam seminggu terakhir memberikan amnesti kepada Mas Hasto, memberikan abolisi kepada Pak Tong Lembong, dan kemudian melakukan pertemuan dengan Mas Gibran. Artinya kan memang ada poros tengah dan mazhab di tengah. Itu yang mau kita... Enggak lah ya, orang yang sudah workable itu, yang memang bisa bekerja itu, ya mau nggak mau kita harus menyebutkan seperti Dasko yang bisa kesana kemari dan lain sebagainya, menyatukan, merekatkan, memisahkan, barangkali ya, menendang sana, menendang sini dan lain sebagainya. Yang jelas dia adalah sosok yang workable, yang dipercaya oleh Prabowo Subianto untuk urusan. Sebaliknya, unggahan foto itu juga bisa kita baca sebagai kegelisahan Gibran karena adanya gerakan pemakzulan oleh para purnawirawan itu. Jadi dia harus bertemu dengan Dasko untuk memastikan bahwa semuanya aman, semuanya terkendali begitu. Sebenarnya kalau secara hierarki kan biasanya kayak gini nih, yang mengunggah fotonya bukan Gibran, justru yang mengunggah foto adalah Dasko ya. Baru bertemu dengan presiden kan biasanya seperti itu ya. Artinya menunjukkan bahwa dia kan posisinya bagaimanapun juga, meskipun yang satu eksekutif, satu legislatif, tapi dalam posisi tentu saja Gibran itu lebih tinggi ya posisinya dibandingkan Dasko. Tapi justru yang memajang fotonya adalah Gibran. Nah, soal pemakzulan ini kan purnawirawan sudah mengirim surat ke DPR, dan akhirnya setelah sebelumnya dinyatakan bahwa belum diterima dan sebagainya, akhirnya DPR juga mengakui bahwa sudah menerima itu. Pada waktu itu Dasko juga menyatakan bahwa itu akan dibacakan nanti dalam 1-2 pekan ke depan gitu. Itu udah berapa bulan yang lalu, tapi sampai sekarang kan itu belum dibacakan ya. Tapi saya mendapat informasi dari kalangan anggota DPR bahwa soal pemakzulan itu sebenarnya secara tidak resmi diam-diam sudah mereka bahas, dan mayoritas para anggota DPR itu sekarang ini dalam posisinya itu mendukung pemakzulan. Memang masih ada sih ya partai-partai yang tidak sepakat seperti Golkar, yang sekarang ini bagaimanapun ketuanya adalah Bahlil Lahadalia, ini proksinya Pak Joko Widodo. Makanya kalau belakangan ini muncul juga isu bahwa Bahlil digoyang-goyang gitu ya, dia mau dikudeta, mau dimunaslupkan dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari power game yang ada di Golkar, dan dalam skala yang lebih besar ini kaitannya dengan posisinya Jokowi dan Gibran Rakabuming. Nasib pemakzulan Gibran di tangan Dasko .2, harus dia yang tendang. Oke, menarik ya. Ini inline dengan percakapan saya dengan Edi Mulyadi beberapa waktu lalu, dan di situ saya juga mengindikasikan bocoran dari aktivis-aktivis bawah tanah mantan anggota DPR yang konon mengatakan bahwa sepakat tentang pemakzulan Gibran, tetapi belum sepakat siapa penggantinya. Nah, di antara ketidaksepakatan tersebut muncul sosok Mr. D yang dianggap kanan kiri oke.
Menurut saya, pemakzulan itu sudah game over sebetulnya. Tidak ada relevansinya lagi, karena selama ini Pak Prabowo itu adalah memberikan juga ruang-ruang buat Pak Mas Gibran sebagai wakil presiden itu untuk acting sebagai presiden ketika beliau berangkat ke luar negeri dengan tugas-tugas di luar negeri. Akan ada hal yang sederhana kalau ditangkap publik. Cuman kalau Anda membaca kaitan pertemuan kedua tokoh dengan isu yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya diseriusin atau enggak nih sama parlemen adalah masalah pemakzulan yang didorong oleh Purnawirawan TNI. Ada kaitannya tidak pertemuan itu dengan masalah isu pemakzulan yang belum ada jawaban sampai sekarang? Hanya saja sekarang ini katanya yang belum sepakat DPR itu adalah siapa yang akan menggantikan Gibran bila dia dimakzulkan. Kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang kan bila seorang wapres itu dimakzulkan, maka presiden itu bisa mengajukan 2 nama yang nantinya itu akan dipilih oleh MPR. Jadi itu kewenangan dari presiden. Dalam hal ini kalau dalam kasus Gibran itu kewenangan dari Pak Prabowo. Sejauh ini setidaknya ada 2 nama yang banyak disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran. Kalau dari internal koalisi pemerintah, Partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang disebut sebagai kandidat yang kuat. Sementara kalau dari partai non-pemerintah, nama Puan Maharani, Putri Megawati, disebut juga sebagai calon kuat karena posisi PDIP sebagai parpol sekarang kan dia memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Apalagi sekarang walaupun tidak menjadi masuk dalam pemerintahan, tapi dia secara tegas PDIP setelah Kongres di Bali kemarin, Kongres ke-6 menyatakan bahwa mendukung penuh pemerintahannya Prabowo Subianto. Tapi di dalam posisi sebagai penyeimbang. Tidak banyak nih tafsir yang menganggap ini seakan-akan simbol bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Kalau basisnya itu bisa saja kita berspekulasi, apalagi melihat bahwa Mas Gibran lah yang pertama memposting nih pertemuan dengan Bang Dasko, artinya kan dia ingin menunjukkan suatu. Kalau kita mau berspekulasi dari sisi persepsi mungkin saja Mas Gibran mewakili kekuatan politik Jokowi ingin menunjukkan bahwa terlepas ada peristiwa amnesti kepada Hasto, terlepas kemudian hubungan antara PDI Perjuangan makin cair dengan pemerintahan Prabowo, termasuk Ibu Mega dengan Prabowo, tapi tidak serta-merta kemudian kami ditinggalkan dalam konteks ini kekuatan politik Jokowi. Dan jadi kalau kemudian pertemuan antara Dasko dengan Gibran dan Gibran kemudian mengunggahnya, kelihatannya Gibran juga paham bahwa posisinya Dasko itu sekarang sangat sentral. Dia banyak memainkan peran. Ketika DPR misalnya menyatakan persetujuannya atas usulan Presiden memberi abolisi dan amnesti, kan yang menyampaikan waktu itu bersama dengan Menteri Pratman Andi Aktas, Menkumham, dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi, yang bicara adalah Dasko sebagai wakil ketua DPR, bukan Puan Maharani. Banyak juga yang menyebut mungkin pada waktu itu karena ada faktor Hasto, jadi mungkin bukan Puan lah. Puan mungkin nggak merasa nyaman kalau dia menyampaikan, makanya Dasko. Tapi kalau kita menyimak, bagaimanapun juga Dasko ini memang sekarang dia perannya cukup sentral. Dan kenapa yang ditemui dalam hal ini adalah Bang Dasko, ya suka atau tidak, dalam konteks pemberian amnesti kepada Hasto, dalam konteks mencairnya hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, kita tahu lobbyisnya atau sosok yang dianggap kemudian menjadi jembatan mewakili Pak Prabowo kan adalah Bang Dasko. Apalagi kalau hanya sekedar bertemu dengan Bang Dasko, saya pikir apakah seakan-akan bertemu, makan siang, bertemu dengan Bang Dasko, segala sesuatu bisa dipotong. Saya tidak melihat dari sisi itu. Dan saya melihat Pak Prabowo tidak ingin stabilitas politiknya terganggu. Peran Dasko geser panggung pengganti Wapres Gibran Raka Buming Raka. Direktur Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago menilai keaktifan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam merespon isu-isu strategis nasional telah menjadikan sosok kunci dalam landscape kekuasaan saat ini. Bahkan Pangi menyebut peran Dasko saat ini menyerupai figur Perdana Menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Pangi, meski secara formal Dasko adalah pemimpin legislatif, namun perannya dalam meredam konflik, menyebabkan komunikasi antar lembaga, bahkan memberi klarifikasi atas kebijakan eksekutif, membuatnya tampil layak tokoh pusat dalam pengambilan keputusan nasional. Dasko dikenal cepat tanggap dalam menghadapi isu-isu panas, mulai dari distribusi LPG 3 kg, pemilik PG kepala daerah, hingga polemik tambang di kawasan Konferensies Raja Ampat. Terbaru, ia juga hadir dalam rapat terbatas di Istana yang membahas sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, sebuah peran yang biasanya dijalankan tokoh eksekutif.
Pangi menilai kiprah politik Dasko merupakan gaya baru parlemen yang tidak hanya duduk sebagai pengawas tetapi juga aktif sebagai penghubung kepentingan publik dan pemerintahan.